Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita dapat berkumpul kembali di room Zoom ini guna melakukan aktivitas kita yaitu melakukan presentase kelompok. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Aminarti selaku moderator yang diberikan kepercayaan untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan tema peluang perkembangan pasar yaitu daun kelor. Di sini saya tentu saja tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Reski Ananda, ada Nur Reski Andraini, ada Nurul Basira, Ella Ramadhani, dan Hamdan. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Nurul Basira untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jenis pangan fungsional. Pangan fungsional adalah jenis makanan yang tidak hanya memberikan nilai gizi dasar, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar bagi tubuh, melebihi fungsi zat gizi biasa. Pangan ini mengandung komponen bioaktif yang dapat mendukung atau meningkatkan fungsi tubuh, mencegah penyakit, atau memperbaiki kondisi kesehatan tertentu. Pangan fungsional adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Pangan fungsional harus memenuhi persyaratan sensori, nutrisi, dan fisiologis. Telah dipercayai bahwa pangan fungsional dapat mencegah atau menurunkan penyakit degeneratif. Sifat fisiologis dari pangan fungsional ditentukan oleh komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya, misalnya serat pangan, inulin, fos, antioksidan, PUFA, prebiotik, dan probiotik. Next. Adapun analisis jenis pangan fungsional, yang pertama itu probiotik, contohnya yogurt, kefir, tempe. Fungsinya, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan terutama untuk pencernaan. Mereka dapat membantu mengatur keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Komponen aktifnya yaitu Lactobacillus, Bifidobacterium, dan strain probiotik lainnya. Manfaat kesehatannya meningkatkan kesehatan pencernaan, mengurangi diare, dan mendukung fungsi imun. Yang kedua itu probiotik, contohnya bawang putih, bawang merah, pisang, asparagus. Fungsinya, probiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, namun dapat merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri, baik dalam saluran pencernaan. Komponen aktifnya itu fru, fruktooligosakarida atau fos, inulin, galaktoligosakarida atau GOS. Manfaat kesehatannya itu menyokong pertumbuhan bakteri baik di usus, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan mengurangi peradangan. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ella Ramadhani untuk memaparkan materinya. Selanjutnya itu ada potensi pangan lokal fungsional. Nah, pangan lokal fungsional ini adalah bahan pangan yang berasal dari sumber daya alam lokal yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat kesehatan tambahan selain untuk menyediakan energi dan zat gizi utama seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pangan ini juga biasanya mengandung senyawa komponen bioaktif seperti antioksidan, polifenol, flavonoid, serat pangan, dan senyawa lainnya yang berperan dalam meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit tertentu. Nah, di Indonesia banyak bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan pangan fungsional, yang dimana salah satu contohnya itu adalah bahan pangan lokal yang kaya manfaat seperti daun kelor atau yang biasa disebut dengan moriga
oleoifera. Nah, daun kelor ini dikenal sebagai pohon keajaiban karena mengandung nutrisi yang luar biasa termasuk dalam vitamin A, vitamin C, dan E, serta mineral seperti kalsium dan zat besi. Daun kelor ini juga mengandung senyawa protein dan senyawa antioksidan yang dimana dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan mata, di mana juga dilakukan pengolahan daun kelor menjadi bubuk atau campuran dalam makanan seperti smoothie dan biskuit yang dimana dapat meningkatkan nilai gizinya. Next. Kemudian ada beberapa poin tentang manfaat pangan lokal fungsional. Yang pertama itu ada pencegahan penyakit kronis. Nah, pangan lokal fungsional ini memiliki potensi untuk mencegah penyakit kronis yang dimana seperti penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Ini karena adanya kandungan antioksidan dan senyawa bioaktif di dalamnya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kesehatan sistem imun, di mana beberapa bahan pangan lokal mengandung vitamin C, vitamin A, dan senyawa antiinflamasi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari infeksi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesehatan pencernaan, di mana pangan yang mengandung serat tinggi seperti temulawak, kelor atau gemili ini dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan menjaga gangguan pencernaan seperti sembelit. Kemudian yang keempat ada mengurangi resiko kegemukan di obesitas. Nah, bahan pangan lokal yang mengandung serat tinggi dan rendah kalori ini juga dapat menurunkan dan membantu mengendalikan berat badan karena dapat menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengatur metabolisme tubuh. Kemudian yang kelima itu ada meningkatkan kesehatan kulit. Pangan fungsional seperti kelapa atau daun kelor ini kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang dimana ini dapat berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, dan melawan kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri pangan lokal fungsional. Yang pertama itu ada kaya akan zat gizi. Nah, dimana ini mengandung mikronutrien yang mengandung vitamin mineral dan antioksidan dalam jumlah yang tinggi. Contohnya itu seperti daun kelor yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian yang kedua itu memiliki efek fisiologis. Di sini itu dalam meningkatkan kesehatan itu dapat mencegah atau mengelola berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, dan kanker. Ini juga dapat meningkatkan fungsi tubuh yang dimana dapat memperbaiki atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian yang ketiga itu ada berasal dari bahan lokal. Yang keempat, tidak mengandung bahan tambahan berbahaya, di mana ini dapat diolah dalam bahan alami, yang dimana tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna buatan yang berbahaya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu komposisi nilai gizi dari per 100 gram daun kelor. Nah, jadi daun kelor itu dapat menjadi sumber vitamin dan mineral yang baik, seperti vitamin B dan vitamin C, serta mineral unsur mikro dan makro yang memadai, serta ada juga asam amino. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ada beberapa jenis mineral yang eh, terkandung di dalam daun kelor dengan jumlah yang cukup banyak. Contohnya itu pada daun kelor segar yang tinggi itu kandungan kalsium, yaitu sebesar 1077 miligram. Kemudian ada fosfor 76 miligram. Kemudian ada natrium sebesar 61 miligram. Eh, dan kalium sebesar 298 miligram. Sementara untuk daun kelor rebus, eh, mineral yang cukup tinggi terkandung pada kalsium sebanyak 255 miligram, kemudian fosfor 36 miligram, kemudian natriumnya 45 miligram, serta kalium 181,2 miligram. Eh, Nah, daun kelor ini itu direkomendasikan sebagai sumber pangan yang berkualitas karena kandungan zat gizinya yang lengkap dan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan sumber makanan nabati lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Nur Reskian Reni untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Nah, di sini ada manfaat daun kelor yang dimana itu yang pertama menurunkan tekanan darah tinggi yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengatur keseimbangan dalam cairan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu juga dalam daun kelor ini tekanan darah terdapat antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C yang dapat melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Yang kedua ada mengurangi kolesterol buruk, yang dimana ini kandungannya seperti sebelumnya ada antioksidan, flavonoid, dan polifenol membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat dalam darah. Nah, yang ketiga itu ada menurunkan eh, kadar gula darah dalam mencegah atau menyembuhkan diabetes. Yang dimana juga ini terdapat eh, morigin dan clogenic acid dalam daun kelor dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat ada mencegah kanker, yang dimana juga terdapat mengandung senyawa bioaktif seperti eh, isot isotis nitrous dan kaprol, kam, kaemprevol yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang kelima ada meningkatkan produksi ASI, yang dimana terdapat daun kelor itu kaya akan vitamin A, C, dan mineral yang mendukung produksi ASI pada ibu menyusui dan memperlancar ASI pada ibu menyusui. Yang keenam ada Yang keenam ada menjaga kesehatan pencernaan, yang dimana itu dapat membantu memperlancar sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Yang ketujuh membantu meningkatkan sakit pegal karena asam urat dan rematik. Di dalam daun kelor ini terdapat antiinflamasi alami yang dapat meredakan nyeri sendi dan peradangan yang disebabkan oleh asam urat atau rematik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Hamdan untuk memaparkan materinya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait formulasi daun kelor. Yang pertama adalah bubuk daun kelor. Nah, bubuk daun kelor dapat digunakan dalam berbagai produk makanan fungsional. Penambahan bubuk ini ke dalam makanan seperti biskuit atau nugget dapat meningkatkan nilai gizi tanpa mengubah rasa secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah teh kelor. Nah, daun kelor juga dapat diolah menjadi teh yang kaya akan antioksidan dan mudah dikonsumsi. Teh ini dapat memberikan manfaat kesehatan yang sama seperti konsumsi langsung daun segar. Next. Selanjutnya, peran daun kelor dalam gizi. Yang pertama adalah kaya akan vitamin. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa daun kelor memiliki kandungan vitamin yang banyak, seperti kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, dan juga vitamin vitamin K tadi. Kemudian sumber zat besi yang tinggi. Nah, menurut Suryono, dia menyatakan bahwa daun kelor mempunyai kandungan zat besi yang sangat tinggi, di mana dalam 100 gram daun kelor mengandung 7 miligram, sedangkan dalam bentuk tepung terdapat 28 miligram zat besi. Kemudian sebagai sumber protein nabati yang baik. Nah, daun kelor juga merupakan salah satu sumber protein nabati yang baik, yang di mana tentunya protein ini sangat baik dalam pembangunan massa otot atau pembentukan otot. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh. Yang terakhir, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, daun kelor mengandung beberapa senyawa aktif antara lain arginin, leusin, dan metionin. Nah, kandungan arginin pada daun kelor segar mencapai 406,6 miligram, sedangkan pada daun keringnya terdapat 1325 miligram arginin, yang dimana ini berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Reski Ananda untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi daun kelor terhadap solusi masalah gizi. Nah, kandungan daun kelor ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh sehingga keseimbangan zat gizi akan terpenuhi. Adapun keluhan penyakit yang dapat diobati dengan tanaman kelor seperti gangguan penglihatan, anemia, osteoporosis, peningkatan imunitas, serta gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting. Nah, daun kelor mengandung vitamin A yang berperan membentuk rodopsin yang bertanggung jawab untuk penglihatan malam, membantu menjaga kesehatan kornea, serta mencegah kekeringan pada mata. Selanjutnya, daun kelor juga mengandung vitamin K yang eh, dapat mencegah osteoporosis. Vitamin K ini berperan dalam proses pembentukan tulang dan penyerapan kalsium. Vitamin K juga mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk membangun tulang yang kuat. Kemudian ada zat besi yang dapat mencegah. Selanjutnya ada antioksidan yang berperan sel-sel kekebalan tubuh melawan infeksi dan yang terakhir ada kan dan yang terakhir adalah asam folat dan biotin yang berperan dalam proses pertumbuhan sehingga dapat mengurangi risiko stunting. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Di sini ada beberapa riset pendukung yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Yang pertama itu ada peran tepung daun kelor, glutamin, dan glukosa unhidrat pada performa atlet judo. Kemudian ada jurnal ilmiah kesehatan dengan judul efektivitas edukasi leaflet dan PMT puji daun kelor terhadap motivasi kader dalam pencegahan stunting. Kemudian ada jurnal pengabdian inovasi bahan bahasa unggul dengan judul The Miracle Tree, Manfaat Kelor Terhadap Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk komposisi zat gizi itu kami menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia, kemudian ada jurnal ilmiah biologi dengan judul Pemanfaatan Tanaman Kelor sebagai Obat Tradisional di Dusun Aek, Kulim Mandala Sena, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan yang terakhir ada mini review dengan judul Potensi Pangan Fungsional dan Perannya dalam Meningkatkan Kesehatan Manusia yang Semakin Rentan. Eh, Adapun kesimpulan dari presentase dari kelompok kami, yaitu pangan fungsional adalah jenis makanan yang tinggi zat gizi, memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Nah, salah satu jenis pangan lokal fungsional adalah daun kelor, karena daun kelor ini memiliki kandungan zat gizi yang tinggi dan memiliki banyak manfaat yang bagus untuk tubuh, serta dapat diolah menjadi campuran dalam makanan. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.